Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia Adebila dengan NIM 111230115 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep, fungsi, dan peran DPRD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. DPRD ini memiliki tugas utama dalam legislasi, pengawasan, penganggaran terkait kebijakan daerah. Dasar hukum DPRD diatur dalam beberapa peraturan. Di antaranya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan tugas dan wewenang DPRD dalam menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD yang mengatur susunan, kedudukan, serta hak dan kewajiban DPRD. Selanjutnya ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur aspek keuangan DPRD. Jumlah anggota DPRD di daerah bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. DPRD Provinsi memiliki total 2.372 kursi, sementara DPRD Kabupaten atau Kota memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda berdasarkan daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Sistem pemilihan anggota DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung calon legislatif dari partai politik yang mereka dukung. Pemilihan dilakukan melalui pemilu legislatif yang terakhir diadakan pada 14 Februari 2024. DPRD memiliki 3 fungsi utama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Yang pertama ada fungsi legislasi, yang dimana DPRD berperan dalam pembentukan peraturan daerah atau perda yang menjadi dasar hukum bagi kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Mereka menyusun, membahas, dan menetapkan perda bersama kepala daerah untuk memastikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada fungsi anggaran, yang dimana DPRD memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut dengan APBD. Mereka membahas rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, memberikan persetujuan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan kepentingan publik. Selanjutnya ada fungsi pengawasan, yang dimana DPRD bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan perda dan APBD. Mereka memastikan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan masyarakat. DPRD juga dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk meminta pertanggungjawaban dari eksekutif. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbedaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam lingkup kerja dan hubungan dengan kepala daerah. Dalam lingkup kerja, DPRD Provinsi berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat provinsi dan bekerja sama dengan gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan yang berdampak pada seluruh wilayah provinsi, termasuk peraturan daerah tingkat provinsi dan pengawasan terhadap program pemerintah provinsi. Sedangkan DPRD Kabupaten atau Kota beroperasi di tingkat kabupaten atau kota dan bekerja sama dengan bupati atau wali kota sebagai kepala daerah. Mereka menangani kebijakan yang lebih spesifik untuk daerah masing-masing seperti pembangunan infrastruktur lokal, pendidikan, dan pelayanan publik. Terkait hubungan dengan kepala daerah, DPRD Provinsi memiliki hubungan dengan gubernur dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan daerah tingkat provinsi.
Mereka memiliki hak untuk mengajukan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur. Sedangkan DPRD kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka memiliki kewenangan dalam menyetujui atau menolak rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh kepala daerah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lokal. Berikut beberapa contoh nyata peran DPRD dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama ada pembuatan peraturan daerah atau Perda. DPRD memiliki peran penting dalam menyusun dan menetapkan perda yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, DPRD Kota Surabaya pernah mengesahkan perda tentang pengelolaan sampah untuk meningkatkan kebersihan dan pengelolaan limbah di kota. Selanjutnya, pengawasan APBD. DPRD juga bertugas mengawasi penggunaan APBD. Sebagai contoh, DPRD Kota Medan melakukan pengawasan terhadap alokasi dana APBD guna memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. DPRD memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dijalankan secara transparan dan akuntabel. Misalnya, DPRD sering mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat eksekutif untuk membahas isu-isu strategis yang berdampak pada masyarakat. Yang selanjutnya ada mewujudkan good governance di daerah. DPRD berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan bahwa kebijakan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Salah satu contoh adalah DPRD yang mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya ada memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program registrasi. DPRD seringkali menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada warga. Contohnya, DPRD dapat mengusulkan perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal untuk memastikan hak-hak bekerja di daerah terlindungi. Rekan-rekan semua, ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan dalam kinerja DPRD di Indonesia agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana DPRD perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran daerah. Publikasi hasil rapat dan kebijakan yang dibuat dapat membantu masyarakat memahami peran DPRD secara lebih jelas. Selanjutnya ada optimalisasi fungsi pengawasan, yang dimana DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Namun, efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada peningkatan kualitas legislasi, yang dimana banyak perda yang dibuat DPRD kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam dan partisipasi publik yang lebih luas dalam penyusunan regulasi. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi publik. DPRD dapat lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui forum diskusi dan konsultasi publik. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD. DPRD perlu memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi mereka. Pelatihan dan pendidikan politik bagi anggota DPRD dapat membantu meningkatkan kualitas legislasi dan pengawasan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait konsep, fungsi, dan peran DPRD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tersebut dapat menambah pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.